Sekarang game yang dulu hanya bisa dimainkan di PC udah bisa dimainkan di smartphone. Contohnya seperti PUBG, Genshin Impact, dan juga Fortnite. Intinya pasar gaming mobile itu bener-bener gede banget. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 4 rekomendasi gaming gear yang harganya relatif terjangkau untuk mempermudah kalian ketika bermain game. Main game di smartphone itu nggak mungkin cuma butuh 5 atau 10 menit. Pasti berjam-jam, apalagi kalau mainnya bareng-bareng. Kalau misalkan udah terlalu lama, HP-nya panas, tangan itu bisa panas, mata bisa panas, device juga panas. Kalau misalkan panas, yang terjadi adalah drop FPS. Performa dari device-nya menurun. Nah, solusinya kita bisa pakai yang namanya cooling eksternal. Cooling eksternal dari Gamen yang namanya Siberia Fan Cooler ini harganya relatif terjangkau, 285.000. Kalau kita bandingkan dengan Aero Active Coolernya ROG itu harganya 950.000. Kita bandingkan dengan fan coolernya Black Shark 400.000. Kalau secara desain ya dia terlihat gaming look banget ya, dengan di bagian pinggirnya ini juga masih ada exhaust, di sini juga ada exhaust. Kalau untuk build quality-nya dia memang masih pakai plastik, tapi nggak hanya kipas aja. BTW kipasnya ini dia ada 3 mode, ini untuk mode yang pelan, ini normal, dan ini mode yang paling kenceng. Paling kencengnya kira-kira seperti ini. Dan suaranya nggak terlalu berisik ya di mode yang paling kencang. Dan Gamen Siberia Fan Cooler ini sudah memiliki teknologi yang namanya Peltier atau Thermoelectric Cooler. Jadi di bagian sini itu dingin banget kayak kulkas kalau misalkan kipasnya kita aktifkan. Konsepnya mirip seperti headset gaming dari XP yang pernah kita review, di mana dia bisa mengubah panas menjadi dingin. Dan di area sini itu dingin banget di sekitar 27 derajat Celcius ketika saya aktifkan, dan saya ambil temperaturnya menggunakan FLIR. Dan ketika saya coba Gamen Siberia Fan Cooler ini di OnePlus 9 Pro yang menggunakan chipset Snapdragon 888, di Antutunya BTW OnePlus ini sudah saya pakai setahun lebih ya, jadi performanya mungkin turun. Dan ketika saya tes Antutu tanpa menggunakan Gamen Siberia Cooler, skornya itu sekitar 790.000. Kalau misalkan pakai cooler, skornya bisa 800.000. Ya selisihnya memang nggak banyak, cuman kalau kita gunakan main game lama itu bisa pengaruh banget. Contohnya seperti CPU throttle yang saya tes di OnePlus selama 30 menit. Tanpa cooling skornya itu nggak pernah menyentuh 100%. Dan dia ya stabil sih, tetap stabil di kisaran 80% ke atas. Cuman kalau misalkan pakai cooling di 10 menit awal itu skornya bisa di atas 90. Lalu dia turun dengan hasil turunnya itu sama dengan tidak menggunakan cooling. Dan tidak ada throttle ketika menggunakan Siberia Fan Cooler. Dan untuk suhu surface permukaannya ketika menggunakan cooling dan tanpa menggunakan cooling juga perbedaannya signifikan banget. Jadi panasnya itu kayak seolah-olah disedot sama si Gamen Siberia Fan Cooler ini. Selain bisa dijadikan pendingin, Siberia Fan Cooler ini juga bisa menjadi aksesoris biar HP flagship kalian langsung terlihat gaming. Apalagi dia juga sudah punya RGB light effect-nya seperti ini. Dan dia juga kompatibel dengan hampir semua smartphone karena untuk tuasnya ini bisa di-adjust. Jadi mau smartphone kalian berapa inch pun bisa masuk. Yang kedua ada yang namanya mini konsol. Ini harganya cuma 19.000 aja. Dan mini konsol ini bakalan cocok banget buat kalian yang suka main game MOBA. Contohnya Mobile Legends. Jadi cara pakainya kita tinggal tempelin aja mini konsolnya ini di bagian joysticknya game MOBA kalian. Dan kalau Mobile Legends bisa pas gini ya, dan cara mainnya ya udah kayak biasa seperti ini. Dan menurut saya kalau pakai mini konsol ini ya lebih enak kalau misalkan main game MOBA ya. Karena kalau misalkan kita main game FPS contohnya seperti PUBG, itu kan ada tombol sprintnya yang harus ditahan, ditarik ke atas gitu ya. Sedangkan kalau tombol mini konsol ini nggak bisa ya masih nerangin, dimatiin ya. Sedangkan kalau mini konsol ini kalau misalkan udah kita tarik ke atas, nah dia akan balik lagi tuh. Jadi istilahnya kayak setirnya mobil lah yang power steering, jadi dia akan balik sendiri gitu. Dan selain game MOBA, asalkan game-game yang pakai analog sih seharusnya enak ya. Jadi kayak feel-nya itu HP kita kayak ada sticknya dan dia praktis, tinggal tempel aja pakai magnet. Yang ketiga ada yang namanya finger sleeve. Jadi ini kayak semacam sarung tangan jempol untuk main game. Jadi buat kalian yang tangannya cepat berkeringat sama kayak saya, kalau misalkan udah berkeringat itu kan kadang layar itu nggak responsif. Jadi solusinya kita bisa pakai kaos kaki jempol ini atau finger sleeve. Dan kira-kira seperti ini ya kalau misalkan kita main game Genshin pakai kaos kaki. Nah kalau Genshin sih sebenarnya untuk ritme atau kombinasi tombolnya nggak terlalu kayak Mobile Legends yang harus cepet banget gitu. Cuman ya karena tadi Mobile Legends udah kita coba, kita main Genshin aja sekarang.
Seperti ini, jadi ini harganya sekitar 19.900 untuk harga normalnya. Cuma nanti di 12.12 bakalan ada promo. Linknya kalian bisa cek di deskripsi. Ini bahannya BTW halus ya. Jadi nggak terlalu sumuk gitu, nggak terlalu gerah di jempol. Walaupun memang dia bentuknya kayak kaos kaki tapi nggak terlalu gerah. Dan dia juga lumayan responsif ya. Nih saya gerakan yang bagian analog kiri ini. Nah dia responsif banget. Nggak licin ternyata ya. Saya kira kalau pakai kain itu bakalan licin. Oh berarti ini bahannya ada yang beda ini ya. Oh oke. Dan lucu sih ya kalau misalkan kita main game dengan kaos kaki seperti ini. Gaming gear yang keempat ada yang namanya game button trigger. Nah kalau misalkan mini konsol tadi cocok untuk MOBA, yang satu ini cocok untuk main game FPS seperti PUBG Mobile. Dan cara pakainya ya dia tinggal dicapitkan aja seperti ini ya. Dan wih, dia ada tombol tactile-nya ternyata. Jadi ketika kita tekan ada suara cetuk-cetuk gitu. Wih sebentar ya. Dan dia bisa 3, jadi kita bisa tekan 1, 2, 3. Jadi kita mau tekan area manapun enak. Cuy. Kenapa saya kalah ini ya? Karena saya mainnya itu lihat monitor kamera overhead di atas. Jadi gak langsung main di PUBG-nya. Ya bukan alasan, agak susah memang. Ini sih buat kalian yang mungkin kesusahan main PUBG M ataupun COD dengan 4 jari bisa pakai ini ya. Jadi bisa lebih memudahkan. Kalau untuk harganya game button trigger ini dibanderol dengan harga normal ya 70.000. Cuman kalau kalian beli di tanggal 12.12 bakalan banyak promo di official shopnya Gamen. Linknya ada di deskripsi. Kalau bahas produknya Gamen, saya jadi inget Gamen Sirens ya. Yang dulu itu sempat saya review juga. Dan kata Gamen ini adalah produk terfavorit di Oktober 2021 yang stoknya habis. Nah di tanggal 12.12 ini stoknya udah diperbarui sama Gamen. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, linknya nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke lah, jadi cukup itu aja ya 4 gaming gear yang menurut saya harganya relatif terjangkau buat menemani kalian liburan, menemani kalian gaming, biar gaming kalian itu lebih nyaman gitu. Buat yang tangannya berkeringat kalian bisa pakai finger sleeve-nya tadi. Buat yang nggak terbiasa dengan 4 jari ketika main game FPS bisa pakai game trigger buttonnya ini. Buat yang pengen ngerasain joystick yang kerasa, yang ada feel-nya, ada tactile-nya juga bisa pakai mini konsol ini yang harganya 19.000. Terus buat kalian yang mungkin HP gamingnya panas atau HP-nya udah terlalu lama, terlalu tua, gampang panas, juga bisa pakai Siberia Fan Cooler ini. Biar main game lama itu nggak panas lah. Jadi otak itu nggak panas, tangan nggak panas, mata nggak panas, device juga nggak panas. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.